No, las convocatorias van en base a partido a partido. De su equipo con SES que había que llevarlo a poco. Tuh mereka tuh bergembira sekali, berjingkrak-jingkrak, wah ini peluang buat mereka. Nggak bisa dong, rugi buat kita. Ini namanya sistem home and away begini kan, harus satu bermain di mereka, satu bermain di kita. AFC dan juga FIFA harus bijak melihat situasi sebenarnya yang sebetulnya terjadi di dunia maya. Bukan meminta memindahkan venue pertandingan, kan nggak fair dong. Sindir mental Bahrain. Pelatih kelas dunia Lionel Scaloni buka suara terkait penolakan away squad Bahrain ke kandang skuad Garuda. Scaloni sampai bilang begini, media internasional soroti skuad Bahrain yang merengek KFC terkait penolakan timnya yang ogah away ke Jakarta bulan Maret 2025 mendatang. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Asosiasi Sepak Bola Bahrain menyatakan menolak bermain di Jakarta untuk melawan timnas Indonesia pada bulan Maret 2025 tengah menjadi sorotan dan seakan bikin geram publik tanah air. Perlu diketahui timnas Indonesia bakal bertindak sebagai tuan rumah melawan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025. Namun laga tersebut terancam tidak digelar di Jakarta selesai Bahrain melayangkan permintaan kepada AFC dan juga FIFA agar memindahkan lokasi pertandingan di luar Indonesia. Dalam pernyataan resminya, BFA menyatakan khawatir dengan ancaman, keselamatan, serta keamanan para pemainnya jika bertandang ke Jakarta. Hal itu buntut dari supporter timnas Indonesia yang menyerang timnas Bahrain lewat media sosial pasca laga pertandingan yang digelar pada tanggal 10 Oktober lalu. Aksi supporter timnas Indonesia itu pun bukan tanpa alasan. Mereka kecewa dengan keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin laga timnas Indonesia melawan Bahrain tersebut. Terkait permasalahan tersebut, media Vietnam Soha VN menilai Indonesia saat ini tengah sangat khawatir jika permintaan Bahrain itu dikabulkan oleh AFC. Hal itu karena bisa jadi kerugian besar timnas Indonesia tidak bisa memainkan laga kandang di Indonesia. Mengingat skuad Garuda tengah membutuhkan poin demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia kebingungan. Mereka paham jika tidak bisa bermain di kandang sendiri, harapan mereka untuk menang akan musnah. Stadion utama Gelora Bung Karno yang mampu menampung hampir 90.000 penonton selalu menjadi salah satu panci api paling menakutkan di Asia, tulis Sohafian. Keengganan skuad Bahrain bermain di Indonesia ini pun menjadi perbincangan hangat media-media internasional yang menganggap skuad asuhan Dragan Talazek ini kalah sebelum bertanding. Hal tersebut pun menjadi sorotan pelatih kelas dunia yang kini menangani timnas Argentina, yakni Lionel Sebastian Scaloni. Pelatih berkebangsaan Argentina itu menyebut bahwa apa yang dilakukan skuad Bahrain dengan menolak away ke Jakarta pada tahun 2025 mendatang ini merupakan sikap pengecut dan juga memalukan. Scaloni menambahkan sudah menjadi hal lumrah dalam dunia sepak bola terkait cywar dari supporter tim lawan. Scaloni juga berbicara soal mental pemain yang diuji dalam pertandingan dianggap penuh kontroversi ini. Menurutnya bagi pemain sepak bola menghadapi situasi begini adalah bagian penting dalam perkembangan sepak bola suatu negara dan juga sebuah klub. Scaloni juga mengatakan cara merengek skuad Bahrain ke AFC dan FIFA ini menjadi hal yang wajar dalam dunia sepak bola terkait dengan keamanan pemain hingga official team. Namun perlu digarisbawahi sekali lagi, cywar dalam dunia sepak bola menurutnya bermacam-macam dan salah satunya seperti yang dilakukan oleh supporter timnas Indonesia. Dia menambahkan Bahrain tidak perlu panik berlebih dengan hal sepele tersebut, karena jika pun ada hal negatif nantinya yang dilakukan oleh oknum supporter Indonesia ke mereka selama mereka away ke Jakarta, maka Federasi dari Sepak Bola Indonesia juga sudah mengantisipasinya dengan baik, karena dalam sepak bola semua ada aturan mainnya. Ia juga mengatakan supporter Indonesia semua sangat fair dalam menerima tamu yang datang ke kandang mereka, sama seperti mereka yang datang menantang skuad Sintayong pada tahun 2023 lalu. Menurutnya, apa yang ditakutkan Bahrain soal supporter Garuda tidak akan terbukti ke depannya, karena serangan secara daring dianggap Scaloni adalah bagian dari cywar mental untuk calon lawan dari tim Merah Putih. Menurut saya ini hal yang paling penting dalam dunia sepak bola. Semua kembali ke mental dari para pemain kita, pelatih hingga ofisial, terkait cywar seperti ini. Dalam dunia sepak bola ada aturan penting di dalamnya. Mereka supporter Indonesia tidak akan melakukan aksi di luar nalar yang bisa merusak nama sepak bola mereka sendiri. Dan saya yakin federasi mereka juga sudah mengatur dengan baik
terkait keamanan dari skuad lawan yang akan datang bertanding ke kandang mereka. Kami pernah ke sana menghadapi mereka, dan supporter mereka luar biasa. Tim lawan harus berusaha menguatkan mental mereka ketika tiba di SUGBK. Ini menjadi awal untuk mengukur sejauh mana kekuatan tim yang kita miliki, kata Lionel Scaloni. JIJS memetik pelajaran berharga dari lawatan timnas Indonesia ke Bahrain dan juga Cina. Hal itu diyakini berguna untuk menatap laga-laga selanjutnya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia gagal menang dalam 2 pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda ditahan imbang timnas Bahrain 2-2 di Bahrain National Stadium pada tanggal 10 Oktober lalu. Pada pertandingan tersebut, kemenangan JIJS dan kawan-kawan sirna setelah Bahrain mencetak gol pada menit ke-99. Padahal taman waktu yang diberikan wasit Ahmed Al-Kaf hanya 6 menit. Lalu pada laga kedua, timnas Indonesia menelan kekalahan dari timnas Cina 1-2 di Qingdao Football Stadium pada tanggal 15 Oktober kemarin. Skuad Garuda kecolongan 2 gol di babak pertama pada laga tersebut. 2 kekalahan itu membuat timnas Indonesia harus puas dengan 1 poin dari 2 pertandingan. Mereka duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C. JIJS memaknai 2 hasil minor itu sebagai pelajaran berharga untuk bangkit. Pemain Venezia itu menegaskan anak asuh Sintayong harus melakukan evaluasi dan juga kembali menunjukkan kualitasnya di laga berikutnya. Tentu saja kami akan diuji selama perjalanan. Sekaranglah saatnya untuk lebih giat belajar dan menunjukkan kepada dunia apa yang bisa kami lakukan. Satu tim, satu bangsa. Sampai jumpa di bulan November. Terima kasih atas dukungannya. Kita Garuda, tulis JIJS di akun Instagram pribadinya. Unggahan berkelas Calvin Verdong usai timnas Indonesia terpuruk di FIFA Matchday Oktober 2024 mencuri perhatian, sebab ia memberikan pesan semangat untuk bangkit. Asa timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026 pun semakin tipis. Kini mereka menyisakan 6 pertandingan dengan rincian 4 laga kandang dan 2 pertandingan tandang. Calvin Verdong meminta rekan-rekan setimnya untuk tetap berjuang terlepas dari hasil minor melawan Bahrain dan juga Cina. Pemain NEC Nick Megan itu menegaskan timnas Indonesia tidak boleh menyerah begitu saja. Masih banyak yang harus diperjuangkan, meskipun kita telah melewatkan beberapa langkah di sepanjang jalan, tulis Calvin Verdong di akun Instagram pribadinya. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.